Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang telah memberi kepada kita ni'mah, kesempatan dan waktu luang untuk kemudian kita menghadiri sebuah majlis dari majalisul ilmi. Dan juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan majlis ilmu tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari kita kebodohan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita keistiqamahan di atas Al-Quran wa Sunnah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang insyaallah tidak lama lagi kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan tersebut. Kemudian Allah azza wa jalla memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, serta meraih sekian banyak keutamaan yang telah Allah azza wa jalla siapkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita sedikit akan keluar dari pembahasan yang biasa kita bahas dari kitab Al-Kabair. Mengingat sudah dekat dengan bulan Ramadan, insyaallah malam hari ini kita akan bahas kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan tersebut. Karena kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, yang sudah ditunggu-tunggu oleh setiap muslim mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin yang tidak senang dengan datangnya Ramadan. Semua kaum muslimin senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Namun alangkah indahnya hadirin yang dimuliakan Allah kalau kita menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan yang sangat mulia tersebut dengan ilmu dan persiapan-persiapan, sehingga sempurna faidah dan keutamaan yang kita akan dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita buka sejarah para ulama salafus salih, kita akan mendapati di sana perkara-perkara yang menakjubkan dari persiapan-persiapan para ulama di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan ada di antara mereka, ketika datang bulan Ramadan, semua aktivitas tahdits mereka ditutup.
aktivitas mengajar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar hadis-hadis Nabi yang setiap harinya mereka beri kepada murid-muridnya. Qala haddatsana fulan, akhbarana allan. Semuanya di stop. Difokuskan kepada amalan-amalan semisal membaca Al-Quranul Karim. Ini para ulama. Bahkan ada di antara para ulama, ketika datang bulan Sya'ban, semua aktivitas mereka, aktivitas duniawi mereka, baik itu berdagang, berniaga, semuanya di stop. Sebagai bentuk persiapan dan menyambut bulan suci Ramadan. Maka alangkah indahnya hadirin yang dimuliakan Allah kalau kita juga berupaya untuk menyambut bulan Ramadan tersebut sebagaimana para ulama menyambut bulan Ramadan. Sehingga kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar di dalam bulan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hadapan saya ada sebuah risalah yang berjudul Kaifa Nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan tersebut. Tentunya di sini banyak poin nanti yang akan dijelaskan. Bagaimana seharusnya muslim, mukmin yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, bagaimana seharusnya ia menyambut bulan Ramadan tersebut. Sehingga sempurnanya faidah dan sempurnanya ia meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini hadirin yang dimuliakan Allah, nastaqbilu Ramadhana bi asya. Kita menyambut bulan Ramadan tersebut dengan sekian banyak perkara. Di antaranya adalah yang paling pertama hadirin yang dimuliakan Allah, ad-du'a bi an yuballighakallahu syahra Ramadan. Yang pertama adalah menyambut bulan Ramadan dengan berdoa. Meminta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan tersebut. Kita yang hadir di tempat ini hari ini, malam yang mulia ini, belum tentu kita pasti mendapatkan Ramadan tersebut. Belum tentu. Walaupun sisa 1-2 hari lagi, tidak ada yang bisa menjamin. Karena kita tidak mengetahui kapan kita akan mati dan kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, serta di mana kita akan mati. Kita tidak tahu. Dan Ramadan sudah di hadapan mata kita hadirin yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan menyambut bulan Ramadan tersebut dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama salaf, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Bayangkan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam, pagi dan petang. Di tempat-tempat mustajabatud doa, di waktu-waktu mustajabatud doa, mereka mohon kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan sebelum datang Ramadan. Sudah minta sama Allah. Kemudian masuk bulan Ramadan, beramal di dalamnya. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima ibadah-ibadah mereka tersebut. Tidakkah kita mau mencontohi para ulama salaf? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tersebut, mengingat keutamaan yang sangat besar. Mengingat keutamaan yang sangat besar yang tidak cukup waktu kita sebutkan satu persatu malam hari ini. Saya pernah sebutkan di beberapa tempat, di beberapa masjid hadirin yang dimuliakan Allah tentang keutamaan bulan Ramadan. Terkhusus bagi orang-orang yang memperbanyak sujud di dalam bulan puasa. Ya.
Datang hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudhu'ihi wa hajatihi." Pernah suatu malam aku berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyiapkan bejana yang berisi air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tunaikan hajat serta keperluan beliau. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal, mintalah sesuatu." Kata Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku meminta agar engkau sebutkan kepadaku sebab-sebab, faktor-faktor yang dengannya aku akan bisa menemani engkau di dalam surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabi'ah, au ghaira dzalik." Mungkin ada pertanyaan yang lainnya, bukan ini. Yang lain saja. Karena permintaan ini berat sekali. Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, "Huwa dzak ya Rasulullah." Itu yang saya minta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau demikian wahai Rabi'ah, bantu saya terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ternyata mendapatkan keutamaan bisa menemani Nabi alaihi salatu wasalam di dalam surga. Dan bulan Ramadan merupakan kesempatan besar bagi kita. Bulan Ramadan kesempatan, dan itu merupakan peluang yang sangat besar bagi kita semuanya. Maka dari itu, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dijelaskan di sini, wa kana salafus salih yad'una Allah ay yuballighahum Ramadan. Adalah para ulama salaf dahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Thumma yad'una ay yataqabbalahu minhum. Setelah itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah menerima amalan-amalan mereka. Idza balagta Ramadan wa ra'aita al-hilala taqulu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau datang bulan Ramadan, kemudian engkau melihat hilal bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan telah masuk, maka ucapkanlah oleh engkau apa yang dahulu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, nampakkanlah hilal kepadaku pada bulan ini dalam keadaan aku beriman dan dalam keadaan mendapatkan keamanan." Dalam keadaan aman, kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Aman dari rasa takut, selamat dari penyakit, selamat dari hal-hal yang akan menghalangi kita dari ibadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamatu wal Islam. Kemudian dalam keadaan selamat, kemudian dalam keadaan berislam. Ini yang harus kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu wahid, masing-masing dari kita hadirin yang dimuliakan Allah, memohon kepada Allah, meminta kepadanya supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kita keluar dari masjid ini malam hari ini, Allah cabut nyawa kita. Allah beri kepada kita musibah yang dengannya kita tidak mampu menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, para ulama salaf mereka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam bulan tersebut, dan mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya diterima
ibadah-ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyambut bulan Ramadan dengan alhamdulillahi wa syukrulillah. Menyambut bulan puasa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya ala bulughi, dengan dipertemukan bulan Ramadan tersebut. Karena kita meyakini dan kita tahu, hadirin yang dimuliakan Allah, dipertemukan seorang hamba dengan bulan Ramadan ini adalah nikmat. Kenikmatan yang sangat besar. Kemuliaan yang Allah beri kepada hamba tersebut, apalagi diberi kesempatan untuk beribadah. Maka seorang muslim dituntut untuk banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh Rabb kalian telah mengumumkan, barang siapa di antara kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, termasuk di dalamnya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nikmat, karunia dari Allah Azza wa Jal, yang terkadang tidak semua hamba diberi oleh Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal dengan nikmat-nikmat yang ada, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan tambah padanya nikmat. Bisa jadi dengan kita bersyukur, Allah akan beri kepada kita kesempatan besar untuk beramal. Tidak cuma sekedar bertemu, diberi waktu, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmat, maka ingatlah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Ya. Diberikan waktu masuk bulan Ramadan, ia tidak bersyukur. Ini berbahaya sekali. Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dari nikmat yang paling besar ini. Bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bentuk tidak syukurnya ia dengan bulan Ramadan adalah ia jadikan bulan Ramadan tersebut lewat begitu saja, tidak beramal, tidak beribadah, tidak dijadikan kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih parah lagi, terkadang datangnya bulan Ramadan tersebut bukan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun lebih dia meletakkan target-target duniawinya. Sudah siap untuk jualan ini, ya. Walaupun hal itu adalah perkara yang dibolehkan di dalam agama kita, boleh hukumnya. Namun seyogyanya, seharusnya seorang muslim menyambut bulan Ramadan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang bersyukur ditambah kenikmatan, diberi kesempatan untuk beribadah, kemudian diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibat bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari kenikmatan yang Allah beri. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada pada kaum Sabah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya. Apa itu? Yaitu di tempat mereka tinggal, di kediaman mereka tersebut, Allah Azza wa Jalla memberi kepada mereka dua kebun yang terletak di sebelah kanan dan kiri mereka. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, mereka bisa panen dari kebun tersebut setahun 2 kali. Ya, luar biasa. Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum washkurulah, makanlah oleh kalian
dari rizki yang Allah beri kepada kalian, kemudian bersyukurlah kalian. Yang menjadi syahid di sini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada kita untuk bersyukur, kepada kaum Sabah untuk bersyukur. Kaum Sabah ini adalah sebuah kaum yang hari ini mereka itu bertempat tinggal di Ma'rib, salah satu dari provinsi Yaman, Ma'rib. Ya. Allah perintahkan kepada mereka untuk bersyukur. Dan kita juga diperintahkan bersyukur oleh Allah Azza wa Jal dengan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah Azza wa Jal mengatakan, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai uqulin khamtin wa syai'in min sidrin qalil wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berpaling, tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Ini yang menjadi syahid dari pembahasan kita. Diberi nikmat tidak bersyukur, apapun kenikmatannya. Diberi kenikmatan tidak mensyukurinya. Allah mengatakan, fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah turunkan kepada mereka banjir besar. Yaqulul ulama, berkata para ulama, banjir besar yang menimpa kaum Sabah tersebut adalah diakibatkan runtuhnya bendungan besar yang ada di Ma'rib pada waktu itu. Bendungan yang sangat besar. Akibatnya apa? Apa yang mengakibatkan? Faktornya kenapa? Cacing, hadirin yang dimuliakan Allah. Allah maha mampu untuk melakukan. Dimakan oleh cacing, sedikit demi sedikit, runtuh. Semua mungkin dilakukan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian bukan cuma sampai di situ, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ganti kepada mereka 2 kebun yang dulunya berbuah di dalamnya buah-buahan yang enak, manis, diganti oleh Allah Azza wa Jal dengan pohon athal, berduri, rasanya pahit. Ya. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal dari sekian kenikmatan yang Allah beri. Ya. Demikian pula ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Yaitu dengan menjalankan ibadah, ketaatan, dan memanfaatkan bulan tersebut sebaik-baiknya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Pahalanya apa? Pahalanya adalah diberi keutamaan dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam jannah. Siapa yang tidak menginginkan ini? Tentunya kita semuanya menginginkan. Ya. Demikian pula dengan qiraatul Quran. Kita bisa membaca Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia. Ya. Di mana saja turun Al-Quran tersebut, maka tempat tersebut akan menjadi mulia. Coba hadirin yang dimuliakan Allah lihat. Coba kita bayangkan. Jibril alaihi salatu wassalam, alaihi salam. Beliau yang menurunkan Al-Quran dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menurunkan Al-Quran, beliau menjadi pemimpin para malaikat. Dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapatkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi pemimpin orang-orang terdahulu dan orang yang terakhir. Sayyidul awwalin wal akhirin. Allah muliakan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tersebut menjadi bulan yang paling terbaik dari 11 bulan. Ya. Diturunkan pada Lailatul Qadar, hadirin yang dimuliakan Allah. Malam tersebut menjadi malam yang paling terbaik. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seandainya Al-Quran tersebut turun di dalam kalbu kita, kalau seandainya Al-Quran tersebut kita tanamkan di dalam hati kita,
kita lafadzkan terus dengan lisan yang kita miliki, yang telah Allah beri tersebut, apa yang akan kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah keutamaan dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sambut bulan Ramadan tersebut dengan bersyukur. Caranya apa? Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Hadis yang ma'ruf, hampir setiap datang bulan Ramadan kita mendengarnya. Ya, akan tetapi sedikit di antara kita yang mau mempraktekannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10 kebaikan. Nabi mengatakan, saya tidak sampaikan kepada kalian bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Minimalnya kalau kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan? 30 kebaikan. Coba kalau kita baca satu hari, satu lembar dari Al-Quranul Karim. Kalau kita baca satu hari, satu juz dari Al-Quranul Karim. Coba kalau kita khatamkan Al-Quran tersebut, satu minggu, satu kali khatam di bulan Ramadan. Kira-kira berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan? Ya. Ini yang kita lihat dan kita saksikan. Kita baca dari sirah para ulama salaf terdahulu. Ada di antara mereka seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Kok bisa? Tidak ada orang yang bersemangat seperti ini kecuali orang-orang yang tahu akan keutamaannya. Ada di antara mereka menyelesaikan mengkhatamkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan 3 hari sekali. Ada yang 1 minggu sekali. Al-Khulasah, kesimpulan di sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita mendapati mereka para ulama bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang ada pada diri mereka. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sambut bulan Ramadan dengan syukur, dengan bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya yang harus kita pegang pula adalah menyambut bulan Ramadan dengan ilmu wal fiqh bi ahkami Ramadan. Menyambut bulan Ramadan dengan ilmu, kemudian al-fiqh dengan hukum-hukum tentang Ramadan tersebut. Jadi sudah menjadi kebiasaan para ulama hadirin yang dimuliakan Allah, paling lambat 15 hari sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah dibahas kembali, diputar ulang, dibuka lagi bab tentang ahkam as-siyam, hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya apa yang kita ibadahi, apa yang kita kerjakan, baik itu puasa ataupun amalan-amalan yang lainnya di dalam bulan Ramadan, semuanya itu berada di atas bimbingan ilmu. Berada di atas bimbingan ilmu. Tidak meraba-raba. Tidak dengan prasangka. Bukan cuma dengan niat yang baik, tidak. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyambut bulan Ramadan tersebut dengan ilmu. Karena ketika seseorang memiliki ilmu, amalannya tersebut akan teratur, amalannya tersebut akan terarah, amalannya tersebut akan diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat pantas untuk dibuka pembahasan-pembahasan tentang hukum Ramadan, dibuka kembali lembaran-lembaran yang sudah lama ditinggalkan, yang sudah lama tidak dibahas. Mulai dari penetapan 1 Ramadan sampai jenis-jenis amalan dan hukum-hukum seputar berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dibahas kembali, dibuka kembali. Sehingga kita benar-benar berpuasa dan menyambut bulan Ramadan di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara contoh adalah penetapan 1 Ramadan. Bagaimana kita menetapkannya? Apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berhari rayalah kalian dengan melihat hilal. Di dalam hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah, diwajibkan kepada kita berpuasa dengan melihat hilal, bukan dengan cara-cara yang lainnya. Walaupun hilal sudah ada namun tidak terlihat, maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak boleh kaum muslimin menetapkan cara-cara yang lainnya seperti hisab dan sebagainya. Tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan ini saya singgung sedikit, beliau mengatakan tentang bulan Hijriah tersebut. Beliau mengatakan, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Berapa? 30. Rasulullah adalah seorang laki-laki yang ummi, enggak bisa membaca, enggak bisa menghitung Nabi. Beliau sering membuat isyarat kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Asy-syahru hakadha hakadha wa hakadha." Bulan Hijriah itu 30 hari. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Asy-syahru hakadha hakadha wa hakadha. Berapa? 29. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumma 'alaikum fa'atimmu 'iddatasy syuhur atau 'iddatasy sya'ban 30 yauman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian dengan melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Berpuasa kalian. Kalau hilal terlihat, maka kita mulai berpuasa, kemudian menunaikan qiyamul lail di malam harinya. Kalau seandainya hilal tidak terlihat, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Selesai masalah. Cara yang dilakukan oleh Nabi itu adalah cara yang paling terbaik. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukan cara hisab di dalam menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, tidak pernah. Padahal pada waktu itu sudah ada orang-orang yang mampu di dalam melihat tentang pergerakan dan perjalanan bulan. Ilmu falak itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan cara tersebut, karena cara yang seperti itu yang akan membawa kaum muslimin ke dalam pertikaian, perselisihan, berbeda pendapat. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberi kepada mereka solusi. Solusinya gampang sekali. Berpuasa dengan melihat hilal. Tidak tampak hilalnya, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Selesai. Dan alhamdulillah ini yang dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah kita yang ada di Indonesia ini. Antum coba lihat, pemerintah Indonesia alhamdulillah setiap tahunnya mereka melihat hilal. Kalau nampak hilalnya, malam kita mulai berpuasa. Namun ketika hilal tidak nampak, mereka selalu menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini. Terkadang ada orang yang beralasan, hadirin yang dimuliakan Allah, hilal itu sudah ada, namun tidak terlihat. Hilal sudah ada, namun tidak terlihat. Bagaimana solusinya? Apakah kita berpuasa dengan sudah adanya hilal tersebut? Dijawab oleh para ulama, al-ibrah bi ru'yatil hilal. Yang menjadi ibrah adalah dengan melihat, bukan adanya hilal. Adanya hilal tidak terlihat sama seperti tidak ada. Sama seperti tidak ada.
Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, seorang muslim seharusnya ia menyambut bulan Ramadan tersebut berada di atas ilmu. Ketika seseorang tidak menyambut bulan Ramadan di atas ilmu, apa yang terjadi? Perselisihan. Ada yang berpuasa 1 hari sebelumnya, ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang lebih parah 3 hari sebelumnya. Na'udzubillah. Ada juga orang yang mengedepankan Ramadan 1-2 hari untuk menjaga-jaga. Padahal ini haram. Tidak boleh. Ya. Daripada nanti bulannya sudah masuk, saya puasa aja dulu 1-2 hari sebelumnya. Untuk jaga-jaga. Jangan-jangan Ramadan sudah datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain." Janganlah kalian mengedepankan Ramadan tersebut dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaknya kita menyambut bulan Ramadan itu dengan ilmu. Banyak yang harus kita pelajari. Banyak yang harus kita pelajari. Mulai dari penetapan 1 Ramadan, kemudian definisi puasa tersebut, kemudian puasa bagi ahlul a'dzar, orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang haid, nifas, apa yang harus ia lakukan? Seharusnya seseorang mengulang kembali dan mengkaji balik pembahasan-pembahasan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah علينا أن نستقبله بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها فهو شهر التوبة فمن لم يتب فيه فمتى يتوب قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dijelaskan oleh para ulama, wajib kepada kaum muslimin untuk menyambut bulan Ramadan tersebut dengan azam, dengan tekad yang sangat kuat, dengan meninggalkan dosa dan kejelekan-kejelekan. Kita sambut Ramadan itu dengan meninggalkan dosa-dosa. Sesuatu yang menyibukkan kita tinggalkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Terkadang ya, banyak sekali dari kalangan muslimin datang bulan Ramadan dia belum bisa lepas dari Facebooknya tersebut. Pagi buka Facebook, coba lihat berapa waktu kita yang sudah diambil oleh aplikasi tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal yang seperti ini kita harus berazam dan bertekad dengan kuat untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, perkara yang memang sia-sia, tidak ada manfaat dan tidak terisi dengan ibadah, tinggalkan. Ya. Tinggalkan dan jauhi perkara tersebut. Kemudian isi Ramadan tersebut dengan at-taubah as-sadiqah min jami'idz dzunub. Isi bulan Ramadan tersebut dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling besar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri darinya serta berazam untuk tidak kembali dari dosa kepada dosa-dosa tersebut. Para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang paling besar. Kita mau melatih diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan, sarana yang paling besar adalah bulan Ramadan. Kita ingin melatih diri kita untuk terus-menerus menjaga jiwa kita ini dari perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kesempatan dan sarana paling besar adalah bulan Ramadan. Ya. Kita melatih diri kita untuk selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sarana yang paling besar kepada kita adalah bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, seseorang yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di dalam bulan Ramadan, kapan ia bertaubat? Ya.
Seseorang yang di dalam bulan Ramadan, ia tidak bisa fokus dengan membaca Al-Quranul Karim, sibuk dengan aplikasi-aplikasi yang tidak memberi manfaat kepada akhiratnya, kapan ia akan fokus dengan membaca Al-Quran? Kapan? Kalau di bulan puasa tidak bisa fokus, hadirin yang dimuliakan Allah, terlebih lagi selain dari bulan Ramadan, ia tidak akan bisa fokus dengan membaca Al-Quran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bertaubat. Bahkan beliau mengatakan, fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaum mi'ata marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertaubat kepada Allah azza wa jal dan beristighfar kepadanya di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ini orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, namun beliau terus bertaubat dan beristighfar kepada Allah azza wa jal. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian semuanya wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah azza wa jal, la'allakum tuflihun, sehingga kalian menjadi orang yang sukses, selamat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, isi Ramadan tersebut dengan tekad yang kuat, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, kemudian isi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan. Seorang muslim itu harus punya target, harus punya cita-cita. Sebelum masuk bulan Ramadan, dia sudah harus letakkan cita-cita saya bulan Ramadan ini, gimana saya bisa menggapai ampunan dari Allah azza wa jalla dari sekian dosa yang sudah saya lakukan. Kita harus tanamkan itu. Jangan cuma sekedar lewat saja. Selesai bulan Ramadan tahun ini, lewat begitu aja. Ya, datang yang berikutnya, kalau Allah masih mengizinkan, lewat juga begitu saja. Ini keliru dan sia-sia hadirin yang dimuliakan Allah. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, isi dengan doa, isi dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang harus berupaya dan bertekad menyambut bulan Ramadan tersebut dengan bisalamatis sadri ma'al muslimin, dengan membersihkan dan menyelamatkan dadanya tersebut bersama orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Bulan Ramadan itu kesempatan yang paling besar, merupakan sarana yang paling terbesar. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa menjaga hati terhadap saudara kita, sangat berat di bulan-bulan yang lainnya kita bisa menjaga hati. Sehingga kita dianjurkan di dalam bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita tinggalkan dan belajar untuk melatih hati kita ini supaya tidak buruk sangka, iri hati, dengki terhadap saudara-saudara kita muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika yaumul qiyamah ditegakkan, pada hari tidak lagi bermanfaat harta seseorang, tidak lagi bermanfaat anak keturunan seseorang, kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Selamat jiwanya tersebut dari sifat dengki, iri, buruk sangka, dendam, ingin membalas kezaliman dengan kezaliman, kejelekan dengan kejelekan terhadap saudara-saudaranya muslimin. Ramadan merupakan waktu ataupun peluang yang paling terbesar bagi kita. Kalau di dalam bulan Ramadan kita tidak bisa meraih ini, maka sangat berat kita bisa meraih keutamaan ini di dalam bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, bil ihtimami bil wajibat mithlu salatil jamaah fil fajri wa ghairiha hatta la tafutaka adna ajrin fi Ramadan. Yang berikutnya adalah seseorang seharusnya menyambut bulan Ramadan tersebut dengan kesungguh-sungguhan dengan amalan-amalan wajib. Perhatian,
dan sungguh-sungguh dengan amalan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Di antaranya adalah salatul jamaah. Terkhusus fil fajr, di dalam salat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak ada salat bagi orang-orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Para sahabat bertanya, siapa mereka orang-orang yang bertetangga dengan masjid? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-muadzin yuadzin. Orang-orang yang mendengar al-muadzin mengumandangkan azan. Dan ini khusus kepada kaum rijal. Dianjurkan untuk berpegang teguh dan perhatian dengan amalan-amalan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Mungkin ada waktu 2 sampai 3 menit, ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, al-ilmu indallah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, silakan dokter. Di Indonesia itu lebih cepat 4 jam daripada Saudi. Iya. Tapi pada beberapa tahun kemarin itu Indonesia baru melihat hilal, sementara Saudi 4 jam lebih lambat sudah melihat hilal. Iya. Itu gimana, Pak? Ya, itu tadi dari pemerintah. Iya. Sebenarnya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat hilal itu lebih duluan kita dibandingkan Saudi. Karena matahari itu duluan tenggelam di tempat kita. Baru kemudian 4 jam kemudian tenggelam di Arab Saudi dan Jazirah Arab yang lainnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin terjadi perselisihan seperti ini. Saudi mereka melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Mereka sudah melihat hilal dengan alat yang canggih yang sudah mereka miliki, dan seringnya terlihat di sana karena tidak tertutupi dengan awan dan debu. Adapun di Indonesia belum terlihat, sehingga pemerintah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Para ulama mereka menasihati kita ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, supaya kaum muslimin tersebut mengikuti pemerintah yang ada di tempat mereka. Indonesia, kita mengikuti pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi melalui Menteri Agama. Kita mengikuti mereka. Ya. Tidak kita melakukan sendiri-sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu pada hari manusia berpuasa. Al-fitru yauma yuftirun nas. Kemudian hari raya tersebut ketika kaum muslimin berhari raya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita mengikuti pemerintah kita. Dan alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia ini tidak keluar dari bimbingan ilmu. Belum keluar dari bimbingan ilmu. Yang mereka pakai adalah 2 cara. Ru'yah, kemudian yang kedua al-itmam. Cara yang pertama adalah melihat hilal. Ketika hilal tidak terlihat, ada cara yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Nabi adalah al-itmam, menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Ini yang dikerjakan oleh pemerintah kita di Indonesia ini. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, seharusnya dan sewajibnya bagi kita untuk mengikuti aturan ataupun kesepakatan yang telah diletakkan oleh pemerintah, sehingga terjadinya persatuan dan kesatuan, tidak berpecah belah. Adapun berpecah belah tersebut merupakan perkara yang tercela di dalam agama kita yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata para ulama, tidak ada yang membuat mereka berpecah belah kecuali salah satu dari keduanya tersebut berupaya untuk meninggalkan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Sebagian orang lebih berpuasa duluan 1 hari, mereka menggunakan cara al-hisab. Keluar dari bimbingan Nabi. Keluar dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada faidah dan manfaat untuk kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.